Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Kali ini saya akan ngaji tentang kemuliaan Nabi ketika beliau bergaul. Bahwa Nabi itu manusia yang sangat mulia ketika bergaul bersama semua orang, bukan dipilih-pilih. Sikap, perilaku, ucapan Nabi itu selalu menunjukkan kemuliaan. Dalam konteks ini Nabi, bagaimana beliau itu ketika berdialog atau sedang asik, yaitu ngobrol dengan seseorang. Nabi itu sekalipun orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang punya derajat yang sangat tinggi dari semua manusia, Nabi itu perhatiannya luar biasa kepada orang. Ketika dialog, ketika ngobrol, Nabi itu Masya Allah tidak seperti kita. Kalau kita itu sudah punya pangkat sedikit aja, kalau diajak ngobrol dengan orang biasa itu ya kadang-kadang kita jarang memperhatikan bagaimana cara Nabi atau sikap Nabi ketika beliau ngobrol, ngomong-ngomongan dengan seseorang. Begitu perhatiannya luar biasa. Siapapun itu orang yang pernah ngobrol atau ngomong-omongan dengan Nabi itu sangat menunjukkan sangat familiar sekali. Seperti saudaranya sendiri, perhatiannya luar biasa. Beliau itu ketika ngomong dengan seseorang. Maka itu kemuliaan Nabi itu juga ditunjukkan perilaku itu ketika pada saat Nabi itu ngobrol. Maka ini dalam kajian kali ini saya akan menjelaskan tentang kemuliaan pergaulan Nabi bersama orang, bersama manusia fil hadisi ketika di dalam percakapan. Nabi itu disebut atau sangat terkenal karena sallallahu alaihi wasallam yusri kullal iswa. Nabi itu karena ada siapa Nabi itu yusri, yang sangat perhatian. Kullal iswa'i, yaitu benar-benar perhatian. Nengkleng kalau Jawanya itu nengkleng. Konsentrasi, mendengarkan, melihat, memperhatikan itu iswa. Jadi berusaha memahami omongan orang, didengarkan, ya, diperhatikan ucapan lawan bicaranya. Jadi yusgi kullal iswa'i, luar biasa perhatiannya Nabi itu ilaman kepada orang yuhaddisuhu, yaitu yang bercerita atau yang ngomong siapa man kepada Nabi. Au yas'alahu atau kepada orang yang bertanya kepada Nabi. Jadi ketika ada orang ngobrol dengan Nabi itu betul-betul iswa, perhatian. Ya, diperhatikan orang itu. Ketika bertanya juga begitu. Didengarkan pertanyaan orang, permintaan orang itu didengarkan sampai selesai. Tidak pas langsung ditugel atau diputus omongan orang. Itu sikapnya Nabi kepada siapapun itu, tidak pandang bulu itu. Wayak bilu akbala yukbilu wa yukbilu, dan beliau juga menghadap, ya, siapa Nabi alaihi kepada orang. Begitu diajak bicara, Nabi itu menghadap, tidak dibelakangi, tidak diungkuri kalau Jawanya itu. Jadi Nabi wayuk bilu alaihi wayulatifu, dan Nabi juga sangat halus sikapnya,
kepada orang yang ngomong tadi, orang yang diajak bicara itu. Beliau omongannya halus, pelan, maksudnya pelan itu tegas, tapi dengan jelas beliau itu kalau mengatakan sesuatu, baik memberikan jawaban atau ketika dia sedang dicurhati oleh seseorang. Bahkan Nabi pernah, Sayyidina Anas itu mengatakan, sahabat Anas itu, ma ra'aitu rajulan iltaqama udunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu, katanya Sayyidina Anas, sahabat Anas, aku tidak pernah melihat rajulan, seseorang, iltaqama, yang berbisik-bisik udunan Nabi, ke telingan Nabi, yakni maksudnya iltaqama itu yukallimuhu, bicara kepada Nabi, sirron, secara siri, secara pelan. Beliau selalu fayanaha, beliau selalu menyingkirkan roksahu, kepalanya Nabi, anhu, kepada orang itu. Hatta yakuna rajulu, sehingga ada siapa ar-rajulu, seseorang yang membisiki Nabi itu, walladzi yanasa, sampai seseorang itu sendiri yang akan, yaitu menghindarkan. Artinya begini, jadi ketika Nabi itu ada orang berbisik-bisik, itu telinga Nabi itu disodorkan, justru disodorkan dengan apa yang melepaskan atau dengan yunahi, menghindarkan kepalanya. Jadi kepalanya itu dibalik, telinganya yang dikasihkan sama orang itu ke mulut orang itu, sampai orang itu sendiri nanti yang akan melepaskan, ya, daripada bisikannya itu. Jadi diberikan oleh Nabi. Jadi kepala sirahnya Nabi itu dipenguhkan gitu ya, dibelokkan gitu. Itu tidak nemu, kan, kata Sayyidina Anas. Saya tidak pernah nemu orang manusia semulia Nabi, ketika ada orang membisiki Nabi itu, kemudian beliau kepalanya itu dihindarkan dan telinganya disodorkan kepada orang yang membisiki, kecuali Nabi. Sampai orang yang membisiki Nabi itu sendiri yang akan melepaskan. Saking Nabi menjaga dan hormatnya dan takdimnya dan kemuliaan Nabi yang ditunjukkan kepada setiap manusia, setiap orang. Tidak menghindar Nabi, ketika ada orang membisik itu tidak menghindar atau apalagi marah. Sehingga ini yang membuat ajaran Islam itu banyak diikuti oleh manusia karena ini, karena teladan yang dicontohkan oleh Nabi itu luar biasa, sikap perilaku beliau. Dalam kehidupan keseharian saja hal-hal seperti ini dilakukan Nabi. Perhatiannya luar biasa. Ini percakapannya pun sesungguhnya enggak percakapan penting, ya. Percakapan pada tingkatan biasa-biasa saja, enggak terlalu penting. Tapi namanya masyarakat, ya, namanya manusia, orang itu beraneka ragam. Nabi tetap melayani dengan hormat, tidak dengan umatnya. Kalau umatnya sudah pangkat sedikit aja dianggap itu ghairu ta'addub, itu kurang etika. Tidak dengan Nabi Muhammadin SAW. Wa yaqulu, dan bahkan wa yaqulu dawuh siapa Amr bin As. Amr bin As itu pernah juga mengatakan gini, karena ada siapa Nabi SAW itu, yaitu yakbilu, itu akbala yukbilu, menghadapkan siapa Nabi biwajihi, kepada wajahnya Nabi, wa hadisihi, dan ucapan Nabi, ala syarril qaumi, terhadap apa? Jelek-jeleknya kaum. Ya ta'alifu khali, dengan ta'alufnya Nabi, dengan sikap perilaku Nabi yang ta'aluf, yang sayang, bidzalika, kepada orang-orang itu. Bahkan kepada orang yang jelek pun Nabi itu tetap beliau yukbilu biwajhi, kalau ngomong itu dihadapkan wajah beliau, tidak diungkuri, tidak dipelengosi. Orang-orang yang dianggap tidak cocok dengan kita itu tidak. Nabi itu selalu, kalau beliau lagi bicara, dihadapkan wajah beliau kepada semua orang,
dengan rasa ta'aluf, dengan rasa sayang. Fil muqabalati, dalam hal muqabalah. Muqabalah itu yaitu berhadapan-hadapan, menyambutlah, ketika menyambut tamu. Muqabalah itu menyambut. Bagaimana cara Nabi menyambut tamu itu? Kalau ada orang datang atau ketemu Nabi itu bagaimana? Dan dalam hal menyambut itu juga luar biasa sambutan Nabi kepada masyarakat, kepada setiap orang. Perlakuan beliau itu adil banget, mendudukkan masing-masing kepada masyarakat, orang per orang itu didudukkan sesuai dengan tingkat kehormatannya masing-masing, sesuai dengan tingkat derajatnya masing-masing. Dan itu tidak mengurangi eksistensi rasa memuliakan Nabi kepada orang lain. Maka itu wakana, dan ada Nabi idza qabala, apabila menyambut Nabi ahadan kepada seseorang, wasofahahu, dan kemudian bermusafahah. Musafahah itu bersalaman Nabi kepada orang. Jadi ketika menyambut seseorang, Nabi itu beliau punya sikap yang mulia. Beliau langsung berjabat tangan. Lah, model jabatan tangan Nabi ini perlu ditiru oleh umatnya. Layan za'u, beliau tidak pernah mencabut yadau, tangannya, hatta yakuna rajulu walladhi yursilu. Ini teori Nabi. Praktek keteladanannya Nabi itu ketika menyambut, kalau ada tamu itu disambut. Ketika bersalaman, Nabi itu tidak pernah mencabut tangan beliau yang disalami orang. Tangan beliau yang dijulurkan kepada orang, Nabi selalu menjulurkan lebih dulu tangannya. Tidak mahal Nabi untuk memberikan salam kepada masyarakat, kepada umatnya, kepada siapapun itu. Ya, baik orang Islam maupun non-Islam itu begitu. Dan beliau ketika salaman, ya, beliau tidak pernah melepaskan. Beliau dengan kuat, ya, dengan jabatan tangan yang kuat, kokoh, dan beliau tidak melepaskan selama hatta yakuna rajul, sehingga ada seseorang huwa, adapun rajul alladzi yursilu, yang melepaskannya hu akan tangan. Jadi seperti itu Nabi itu, masya Allah, nggak jual mahal lah kalau salaman, nggak jual mahal. Ini puaskan semua orang kalau salam, bukan salam didulit begitu, tidak Nabi itu. Jadi tangan 5 jari itu dengan apa? Dengan epek-epeknya itu, dengan telapak tangannya itu diberikan secara penuh kalau salaman. Maka itu kita ajarkan anak-anak kita yang benar kalau salaman, ya. Jangan diambil pucuknya, Itu yang ngetren sekarang, nggak tahu siapa yang ngajari cara seperti itu. Kalau salaman itu berjabat tangan, yaitu namanya jabat tangan, ya seluruh tangan ini harus dijabatkan, harus dipertemukan. Itu luar biasa loh manfaatnya, fadilahnya. Mamin muslimaini wayal takhiyani wayatasofahani, ini hikmahnya. Illa ghufira lahuma qabla yatafarraqa. Tiada dari dua orang Islam yang saling bertemu kemudian keduanya berjabatan tangan, kecuali keduanya akan diampuni oleh Allah hatta yatafarraqa, sehingga dilepaskan keduanya. Nabi itu berusaha, makanya Nabi itu tidak mau melepaskan. Karena apa? Dengan cara taslim, berjabatan tangan itu, selama itu dosa-dosa itu akan gugur dari kedua orang yang bersalam. Jadi Nabi tidak mau melepas loh ya. Nabi tidak pernah melepas berjabatan tangan pertama kali, pasti orang lain yang melepaskan lebih dulu. Wakana, dan ada siapa Nabi itu atlaqon nasi, orang yang sangat sumringah, ya. Apanya? Wajahnya. Sumringah itu artinya bahwa Nabi itu enak dipandang. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ajreh. Apa ya enaknya kalau bahasa Indonesia itu? Atlaqo, itu lepas. Jadi tidak ada cemberutnya, tidak ada tampak marahnya, itu lepas begitu saja wajahnya itu. Enak dipandang. Wa aktsaruhum, dan yang paling banyak di antara manusia ai annas, apanya? Tabassuman, mesem. Nabi itu selalu mesem terus.
Wa idza aqbala, dan apabila menghadap alaihi kepada Nabi siapa qadimun orang yang datang, rohaba maka nyambut siapa Nabi bi dengan qadim. Jadi kalau ada orang datang kepada Nabi itu disambut oleh Nabi. Beliau sudah ada di depan rumah untuk menyambut semua tamu itu, semua tamu. Bahkan Nabi waqad qala pernah berkata, Nabi itu pernah berkata, lama qadima ketika datang. Waqad qala, dan sungguh telah berkata siapa Nabi li Ammar kepada sahabat Ammar. Lama qadima ketika datang siapa Ammar alaihi kepada Nabi. Perkataan Nabi itu apa? Ucapan beliau adalah waqad qala, itu maksudnya beliau berkata kepada Ammar ketika datang, marhaban, selamat datang, bitoyibi, ya, selamat datang dengan bagusnya orang yang bagus. Jadi di alam orang ini, aduh alhamdulillah telah datang dengan bagus orang yang bagus ini, Masya Allah. Itu cara nyambut. Padahal Ammar itu mungkin di dalam konteks ini itu bukan siapa-siapa. Tetapi Nabi itu tidak membedakan siapa-siapa, siapapun. Itulah biasanya Nabi. Kalau kita kan masih melihat siapa yang datang, ya. Terus bawa apa lagi, apa pangkatnya, siapa itu baru kita sambut. Nabi enggak. Kepada seorang yang bernama Ammar saja beliau sambut dengan ucapan marhaban bithoyibil muthayyib. Wa idza salama, apabila uluk salam alaihi atas Nabi siapa muslimun orang muslim, rodda maka menjawab Nabi at-tahiyata dengan sambutan bi ahsana minha, yang lebih bagus minha daripada apa? Daripada salamnya tadi. Jadi daripada sambutan orang tadi itu lebih, jadi lebih bagus minha dari tahiyat. Jadi ketika ada orang menyampaikan salam, assalamualaikum, Nabi itu dengan fasih, dengan legowo, dengan menunjukkan rasa senang yang tampak di raut wajah beliau, dengan rasa yang senang bahagia, ucapan waalaikumsalam, itu Nabi. Wa idza qaddama, atau bisa wa idza qadima, apabila datang alaihi atas Nabi siapa qadimun orang yang datang, maka beliau Nabi itu selalu apa? Rohaba maka menyambut bi dengan orang tadi ajmalat tarhibin, dengan sebaik-baik sambutan. Wa idza jalasa, apabila duduk ilaihi kepada Nabi siapa ashabu para sahabat Nabi, yas'aluhum, tanya siapa Nabi hum kepada ashab an ahwalihim tentang keadaan mereka, biqauli, dengan ucapannya Nabi seperti ini, kaifa anta ini. Jadi kalau ada orang tamu disuruh duduk oleh beliau selalu menanyakan pertama itu kaifa anta, bagaimana kamu, keadaan kamu bagaimana. Kalau pagi itu kaifa asbahta, bagaimana pagi ini kamu. Wa idza qala, apabila mengucapkan orang itu, wa idza qala, apabila mengucapkan matur bi khairin, dengan ucapan bagus ya Rasulullah, maka Nabi langsung ahmadullah, maka aku langsung memuji kepada Allah, alhamdulillah. Qala dawulahu, kepada orang itu siapa sallallahu alaihi wasallam, mas kemudian Nabi mendoakan kepada orang itu tadi, ja'alakallahu bi khairin, ja'alaka, mudah-mudahan menjadikan ka kepadamu siapa Allah bi khairin, baik, sehat, bagus, soleh.
Jadi langsung didoakan seperti itu Nabi. Wa idza dakhala alaihi, itu orang-orang biasa yang datang. Begitu luar biasanya Nabi menyambut pada orang-orang biasa. Apalagi beliau kepada orang-orang yang mulia. Wa idza dakhala alaihi karimu qaumin. Wa idza dakhala, apabila masuk alaihi, namu kepada Nabi, alaihi kepada Nabi, siapa karimu qaumin, yaitu tokoh masyarakat. Karimu qaumin itu bisa diartikan tokoh masyarakat, kiai kah, pejabat kah, au azizin alaihi karimu qaumin au azizun, atau orang yang mulia, pejabat dalam hal ini. Apa? Akramahu, maka akan memuliakan siapa Nabi hu kepada, yaitu karimin au azizin. Dan tidak hanya itu saja, wabasatolahu, wabasato, dan akan menghamparkan, disambut dengan hamparan yang beliau miliki. Apa hamparan itu? Wabasatolahu, kepada orang itu, ridaahu, akan selendangnya. Ya, beliau kan ada selendang, sal beliau itu dihamparkan kepada orang itu. Wakasahu, dan memakainya. Wakasahu, dan memakaikan hu kepada selendang. Jadi disambut seperti itu pejabat-pejabat kalau ada acara peresmian itu, sambutannya itu kadang-kadang dengan pakai selendang. Cara Nabi seperti itu. Waqajahu, dalam hal ini pernah terjadi sebagai bukti. Waqajahu, telah datang hu kepada Nabi, yauman, suatu ketika. Siapa? Jarirul al-Bajali, yaitu seorang yang bernama Jarir al-Bajali. Wakana, dan ada siapa al-Jarirul Bajali. Wakana, dan ada apa al-majlisu, majlis, pada waktu ada majlis. Itu gosan, sesek, artinya sesak sekali, berdesak-desakan majlis itu. Bi ahlihi, dengan keluarganya Nabi, min ashabi, dari golongan. Bi ahlihi, akan orang-orang yang ada di majlis. Bi ahlihi, dengan orang-orang yang ada di majlis, min ashabi, dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Ternyata tempat itu betul-betul sesek, sudah sesak. Dan ternyata Jarir al-Bajali itu tidak punya tempat. Falam yajid, maka tidak menemukan siapa Jarir al-Bajali makanan, sebuah tempat. Faqa'ada, maka kemudian duduk siapa Jarir al-Bajali alal babi, di depan pintu. Maka begitu kan berarti di situ tidak ada lemek kan, tidak ada karpet, tidak ada hamparan sesuatu, baik karpet maupun tikar, tidak ada. Karena memang di situ waktu itu majlis itu dipenuhi sahabat, dan Jarir al-Bajali ini telat mungkin datangnya. Ketika Nabi melihat itu, maka Nabi kan melihat, wah ini Jarir al-Bajali itu duduk di depan pintu. Maka Nabi apa yang dilakukan? Ini seorang pemimpin yang sangat perhatian ini ya. Ini mudah-mudahan bisa dicontoh oleh semua kita. Fanaza'a, maka beliau mencabut siapa Rasulullah SAW, yaitu Kanjeng Rasul SAW, rida'ahu, akan selendangnya, dicabut selendangnya. Karena melihat Jarir al-Bajali itu sudah tidak dapat tempat masuk. Wa alqahu, dan melemparkan Nabi hu akan rida ilahi, kepada Jarir al-Bajali. Luar biasa ya Allah. Rida, ya, selendang yang sering dipakai oleh Nabi, itu dipakai oleh Nabi waktu itu. Dipakai di undangan itu, dipakai di dalam undangan itu. Karena melihat Jarir itu duduk tidak di atas hamparan, maka Nabi mengambil, yaitu rida, atau mengambil selendangnya, diberikan kepada si Jarir al-Bajali. Maka fa'aqadahu, maka mengambil akan selendang siapa Jarir al-Bajali, yaitu Jarir al-Bajali. Setelah diambil, dipegang, fa'alqahu ala wajhi, kemudian dilemparkan ke wajahnya, maksudnya diiltikokan, diambung gitu. Jadi surban itu tidak dibuat untuk hamparan tempat duduk, tapi justru oleh
si Jarir Al-Bajali itu diciumi. Wa ja'ala, dan jadilah siapa Jarir Al-Bajali itu jadi apa? Yaitu yuqabbiluhu, menciumihu akan sorban. Wa yabki, sambil menangis siapa Jarir Al-Bajali, waroma, dan kemudian memberikan dengan rida, dengan selendang tadi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dawuh sambil mengucapkan Jarir Al-Bajali, ma kuntu la ajlisu ala saubika akramakallah kama akramtani. Ma kuntu, tiada aku, la ajlisu, akan menduduki ala saubika, di atas pakaian engkau. Aku nggak mungkin ya menempati atau menduduki rida atau selendang yang diberikan Nabi kepada aku, karena memang Nabi melihat aku di bawah ketika aku duduk itu tidak ada hamparan apapun, dan maksudnya Nabi biar saya itu menggunakan selendang itu sebagai tempat untuk duduk. Tapi mana mungkin aku bisa, ini manusia mulia, masya Allah, tidak mungkin aku. Kemudian sambil mengatakan begini, akramakallah, akramaka, telah memuliakan kepadamu ya Rasulullah siapa Allah kama akramtani, sebagaimana engkau telah memuliakan aku. Panadhara, maka kemudian melihat Nabi yaminan wa shimalan, sambil tola-tola ini. Perhatikan, maksudnya dari pojok ke pojok diperhatikan undangan, sambil beliau dawuh beliau adalah wa qala, dan dawuh Nabi, idza atakum, apabila datang kepada kalian siapa karimu qaumin, yaitu tokoh masyarakat. Kalau kamu itu di sebuah undangan atau sedang datang di rumah kamu yang disebut dengan tokoh masyarakat, entah itu ulama, entah itu kiai, entah itu habaib, entah itu guru-gurumu, entah itu orang yang kamu anggap tua, entah itu muda tapi alim, fa'akrimuhu, maka muliakan tokoh-tokoh masyarakat itu, muliakan. Fa'akrimu, maka muliakan hu, akan tokoh masyarakat, jangan pernah tidak. Itu pesannya Nabi loh. Pesannya Nabi kepada umatnya. Wa kana, dan ada siapa Nabi itu yuqaddimu kabirul qaumi, Nabi itu selalu mendahulukan, mendahulukan siapa Nabi kabirul qaumi, tokoh masyarakat, orang yang paling sepuh, orang yang paling alim. Kalau umurnya muda berarti alim, ini suruh mendahulukan. Fil kalami, untuk menyampaikan, yaitu pembicaraan. Wasu'ali, dan juga berikan ya pertama untuk hal-hal yang terkait dengan pertanyaan. Wa yaqulu, dan sambil mengatakan Nabi, kabir. Artinya dahulukanlah yang tua, dahulukanlah tokoh masyarakat, dahulukan tokoh masyarakat. Jangan kamu. Ya, itu pesannya Nabi kepada umat. Wa kana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya besutu, yaitu menghampar li julasai, kepada orang-orang yang duduk atau orang-orang yang bertamu kepada Nabi, bisa tol intilaki, dengan hamparan atau lemek yang bebas, asyari, yang sangat, al-mubahi, yang diperbolehkan, al-mubah yang diperbolehkan, al-qol, al-mubahul qol, yang boleh diucapkan dan boleh dilakukan, duna ayyak bidhum, tanpa harus mengikat mereka, membatasi mereka, bihalihi, akan keadaannya, au yak bitahum, atau membelenggu Nabi kepada mereka.
Bikolihi dengan dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi itu ada tamu kepada beliau tidak mengikat tamu itu. Mau ngomong ini tidak masalah sudah. Tidak mau membelenggu mereka. Faidah tahaddasu apabila kalian sedang bercakap-cakap, tahaddas bi amrin dengan sesuatu syarikhum, ikutlah bergabung dengan mereka malam yakun isman, selama pembicaraan itu tidak atau bukan pembicaraan yang mengandung dosa. Ikut saja, nimbrung aja, ikut, jangan jual mahal kalau sudah kumpul dengan orang-orang di situ. Familiar saja. Kadang orang itu kan enggak, masih menjaga image-nya, masih menjaga derajatnya, masih menjaga keturunannya, masih menjaga ini dan itu, sehingga sulit bisa familiar. Diterima orang itu juga sulit. Kenapa? Dia masih punya image bahwa dia yang paling hebat, bahwa dia yang paling tinggi derajatnya. Nabi loh ajarkan itu. Kalau ada pembicaraan mereka nimbrung bersama, ikut selama itu tidak ngomong dosa. Dan Nabi itu membiarkan kepada orang mau ngomong ini, mau itu, mau gini-gini, duna ayak bidom, beliau tidak membatasi, tidak membelenggu setiap orang di situ. Jadi tokoh itu juga jangan sampai membelenggu kebebasan orang. Sebab orang itu kadang-kadang ada ketika kita itu sedang berdialog, sedang ngomong, sedang mau tamuyan katanya ya, dayo-dayoan itu kadang ada yang membelenggu. Nabi itu tidak pernah membelenggu. Kadang orang ini sering kayak gitu ya. Saya sering juga diceritai. Saya kalau ngomong dengan ini saya tertekan saya. Kenapa? Saya terbelenggu. Tapi kalau kejenengan kok enak, santai. Ya, saya memang berusaha, kita harus berusaha untuk tidak membelenggu orang. Tidak membatasi sikap mereka, sudah. Karena itu perlu kita membuka diri. Kalau kita jual mahal, kalau kita bersikap ketat, resmi, maka santailah, kita gunakan santai. Hidup ini santai, beragama kita ya santai. Selama tidak dosa. Ya, jangan pernah membelenggu kepada orang yang sedang kita ajak bicara. Biarkan mereka. Dan cara Nabi seperti itu. Kalau mereka nimbrung sesuatu, sekalipun tidak penting, ikutlah. Yang penting gini. Yang penting itu bahwa itu tidak ngomongin dosa. Ketika Anda sedang ngomong seperti itu yang Anda tidak penting, sesungguhnya kan penting dibandingkan orang yang melakukan kemaksiatan. Bahwa dengan Anda kumpul di sini, ngomong di sini, sekalipun itu tidak penting amat, bahwa sesungguhnya Anda telah terbebas dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain. Berarti kan bermanfaat itu. Ya, bermanfaat. Maka itu kemudian yaqulu dawuh sapa Kharijah bin Zaid. Ini begini, kunna idza dzakarna dunya dzakaraha ma'ana. Ini nimbrung Nabi itu. Kunna kami idza dzakarna, ketika kami sedang mengingat, sedang membahas, sedang menyebutkan dunia, dzakaraha ma'ana, Nabi juga ikut nimbrung tentang dunia, maksudnya ngomong-ngomong. Wa idza dzakarnal akhirata, ketika kami mengingat akan akhirat, dzakaraha ma'ana, beliau juga mengingatkan kita tentang akhirat. Jadi ikut nimbrung maksudnya. Wa idza dzakarna ta'amam, apabila kita itu membahas masalah pangannya, dzakarahu ma'ana, beliau juga ikut membahas bersama kita. Ikut terus Nabi. Ada bahasan satu misal ya, membahas tentang sawah. Ikut seorang tokoh itu ikut juga. Pembahasan tentang politik katakanlah, dia juga ikut. Ndak pas akhirat tok. Ini yang disebut dengan profil orang yang bisa diterima ya seperti ini. Harus bisa ngayai kepada siapa kita itu sedang ngomong. Nabi bisa melakukan seperti itu. Kalau ngomong masalah makanan, beliau juga ikut makan. Ini Nabi, perilaku ini yang semestinya harus kita tiru. Karena tujuan kita itu nanti akan gampang mengarahkan mereka. Wa yaqulu, dan dawuh siapa Jabir bin Sumroh. Wa kanu, dan ada siapa sahabat itu yatahaddatsuna, mereka berbincang-bincang ya dengan Nabi itu fi amril jahiliyati, dalam persoalan orang-orang jahiliyah, fayadhakuna,
Sehingga mereka ketawa-ketawa. Begitu ketawa-ketawa cerita tentang orang-orang jahiliyah dulu itu, sahabat-sahabat kumpul itu, Nabi itu mendengarkan juga wa yatabassamu sallallahu alaihi wasallam, senyum-senyum Nabi. Ikut nimbrung di situ Nabi. Jadi Nabi itu tidak kaku ya, tidak kemudian jadi cara beliau mengajarkan syariat itu juga tidak kaku beliau. Ya sholat. Dan beliau bahkan dalam teori sholat itu kan ditawarkan kepada umatnya. Tidak kemudian dipatok harganya kecuali sholat yang memang ditentukan waktunya, ditentukan akan jumlahnya, yaitu yang disebut dengan sholat wajib. Seperti sholat subuh ya sudah 2 rakaat, tidak boleh ditartar lagi. Tapi kalau sholat mutlak itu beliau akan silahkan. Dan dalam sholat sunnah yang lain beliau tawarkan. Seperti saya katakan di dalam episode yang lalu, Nabi itu tidak pernah menentukan yaitu sholat ini 2 rakaat terus, tidak. Sholat duha kadang beliau 2 rakaat, kadang 4 rakaat, kadang 6 rakaat. Dan yang paling sempurna itu 12 rakaat. Itu pilihan-pilihan seperti itu. Nabi itu gampang, mudah. Tidak repel. Ya, beliau itu cara hidupnya seperti itu. Dan kadang-kadang beliau juga tidak sedikit, beliau juga kadang-kadang guyon. Ya, beliau bersendagurau juga, bergurau juga. Tapi perlu diingat, segurau-guraunya Nabi, sak guyon-guyon Nabi itu, Nabi tetap menjaga konsistensi yang namanya omongan bohong dan omongan jujur. Itu silakan Anda guyon, silakan Anda itu mau ngelawak macam-macam, tapi jangan bohong. Dan Nabi itu selalu guyon dengan itu, dengan maksud apa? Idkhalus surur. Ya, dalam rangka menyenangkan kita, menyenangkan saudara kita, teman kita itu, sampai guyon itu boleh itu karena itu. Karena itu Nabi mengatakan idkhalus surur sedekah. Menyenangkan orang lain itu adalah sedekah. Nabi lakukan itu. Jadi kita enjoy saja lah hidup, enjoy lah. Ketika ketemu teman, jangan serius-serius amat kita bubui. Karena dengan cara ini kita semakin familiar. Ketika sudah familiar, kita mengingatkan ketika dia salah kan gampang itu. Nabi melakukan itu. Jadi ketika beliau sekalipun tidak harus dawuh, beliau di situ ikut nimbrung. Nanti disebutkan tadi oleh Kharijah bin Zaid, Nabi itu ketika kami ngomong dunia dia ikut, beliau ikut. Ngomong akhirat beliau ikut, apalagi akhirat. Ngomong masalah makanan juga beliau ikut nimbrung. Dan bahkan sering senyum-senyum ketika katanya siapa Jabir bin Samro itu, ketika kami sedang membicarakan masalah-masalah orang-orang jahiliyah dulu itu, sahabat-sahabat itu ketawa, Nabi juga tersenyum-senyum itu terus seperti itu. Dan Nabi wakana, dan ada siapa Nabi itu yamzahu, beliau juga bergurau ma'ashabi, bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi dalam rangka apa? Lidkhalis sururi, untuk memasukkan yaitu kebahagiaan, agar memberikan rasa senang alaihim kepada mereka. Dengan Nabi manusia mulia ikut nimbrung itu kan suasananya beda kan. Suasananya menjadi mulia, senang, semangat ya. Wa min dzalika, dari itu dari yamzahu ma'ashabi lidkhul surur itu, annahu, sesungguhnya Nabi itu ja'ahu rajulun, telah didatangi oleh seorang laki-laki. Dari bolehnya orang guyon itu, yang penting guyonnya itu biar menghilangkan rasa susah, biar dia senang. Tapi terus terang guyonnya itu tidak boleh bohong. Guyonnya itu juga tetap solutif. Kalau itu guyonnya atas pertanyaan orang satu misal, itu harus jawabnya itu jawab guyon tapi solutif. Jangan bohong, jangan tidak solutif. Ketika ngomong juga begitu, ketika ngomong guyon tapi tetap ngomongnya itu juga memberikan masukan. Tidak kosong dari nilai, tetap itu bernilai. Maka itu sesungguhnya seorang mubaligh guyon itu juga nggak masalah itu. Tapi tentu konsisten ya, konsisten. Harus jujur, tidak mengandung unsur penipuan, tidak mengandung unsur kebohongan. Ya selama Anda itu kalau surur monggo. Jadi sesungguhnya kadang-kadang mubaligh itu kan ada yang sifatnya pidatonya itu karena ingin menyenangkan orang itu boleh. Dan Nabi itu melakukan itu dalam banyak hal Nabi. Lah ini Nabi pernah didatangi oleh seseorang, yastahmiluhu itu ayat lubu minhu dabah, yaitu orang yang mencari, meminta kepada Nabi
yaitu mencari apa itu? Mencari tunggangan, mencari kendaraan. Karena ini sahabat ini besar orangnya ya, besar gemuk, dia payah jalan. Saya tak ke Nabi, saya minta tolong Nabi, minta sebuah kendaraan. Begitu minta kendaraan artinya meminta tunggangan biar tidak payah dia berjalan. Faqala maka dawuh siapa Nabi lahu kepada orang itu. Oh iya, kamu minta apa? Saya minta Nabi minta kendaraan, ini saya tidak kuat, badan saya gemuk. Maka Nabi mengatakan inni hamiluka ala waladin naqoya, kalau gitu aku bawakan kamu, yaitu anaknya unta. Apa jawabnya orang? Orang itu kan besar kan, gemuk orangnya. Mungkin ada 1 kintal lebih, ya 1,5 kintal atau 2 kintal. Maka apa yang dikatakan dari jawaban Nabi? Gimana Nabi? Wong saya segemuk ini loh, mau dikasih kendaraan tunggangan, yaitu anaknya unta. Faqala maka dawuh ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah. Apa yang bisa aku perbuat dengan anaknya unta ini ya Rasul? Aku punya badan kayak gini kok. Dia tidak ngerti. Faqala maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hal yalidul iblu illan nuh. Wa hal adakah yalidu melahirkan apa al ibilu, yaitu ibunya unta, illan nuh kecuali ya anaknya. Ya tentu saja ini dari mana kata Nabi ya. Loh, kalau bukan anaknya unta itu siapa? Loh ini kan anaknya unta. Setiap unta sekalipun itu sudah besar tua, itu tetap anaknya unta. Dulu itu dia dilahirkan, tidak ada. Unta itu tiba-tiba ada. Tentu dulu itu pernah menjadi anak, itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Jadi tak carikan anaknya unta. Dia tidak paham, akhirnya ketawa juga ya. Wakana dan ada, ini juga cerita guyonnya Nabi. Wakana dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yamzahu, juga suka guyon ma'rajulin minan badiyah, bersama lelaki dari orang Badui, ismuhu Zahir, namanya Zahir. Wa yaqulu dan ngomong Nabi, berbicara Nabi. Inna Zahir, dawuh Nabi. Inna Zahiron, sesungguhnya Zahir itu badiyatuna, adalah orang Badui kita. Wa nahnu dan adapun kami itu hadiruhu, hadirlah kalian semahu kepada si Badui. Nah, si Badui ini Zahir itu salah satu juga sahabat Nabi yang jelek, orangnya wajahnya itu jelek. Dia termasuk budak. Dia jualan di pasar. Suatu ketika sama Nabi itu didekap dari belakang Zahir. Sambil teriak-teriak, aduh siapa ini? Tidak tahunya begitu tahu Rasulullah langsung beliau hormat, minta maaf. Masya Allah Rasul. Maka Nabi kemudian bilang, bagaimana? Wahai semua orang yang ada di pasar ini, siapa yang mau beli? Saya mau jual budak. Bingung siapa ini? Saya jual budak ini, siapa yang mau beli? Siapa itu? Zahir, ternyata dia di sebelah. Ini saya mau jual budak ini, Zahir ini. Apa semua orang terperanjat? Masa iya laku sih Zahir itu? Dikira Nabi itu menghina ndak? Zahir, Nabi, ya Rasul, mana mungkin orang mau membeli saya jelek? Pikiran saya juga enggak cerdas, katanya Zahir. Enggak, Nabi jawab, sesungguhnya manusia itu bukan pada penampilannya, tetapi orang itu kepada nilai daripada ibadah, nilai daripada akhlak. Dan kamu akan dibeli mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu-satu cara Nabi, yaitu bercanda. Ini candaan Nabi yang ketiga ini. Warawa dan telah meriwayatkan sahabat Ibnu Bakar, yaitu Ibnu Abakar. An Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, anna imro'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan yuqala laha. Yuqala laha itu yuqala disebutlah bagi perempuan Ummu Aiman, namanya Ummu Aiman al-Habasyah. Jadi riwayat hadis ini diceritakan oleh Ibnu Bakar dari Zaid bin Aslam bahwa ada seorang perempuan yang bernama Ummu Aiman al-Habasyah. Ja'at datang siapa Ummu Aiman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala dan berkata siapa perempuan tadi, inna zauji, wahai Rasulullah, inna zauji, sesungguhnya suamiku yad'uka, mengundang kepada sampean. Apa katakannya Nabi? Faqala man huwa, siapa dia? Katanya Nabi,
Ahwalladzi, apakah dia itu alladzi yang biainihi bayadun, biainihi yang ada di matanya itu bayadun, adapun warna putih. Jadi ketika Ummu Aiman Al-Habasyi itu bilang, Rasul, suami saya yang ngundang sampean. Nabi kemudian nyeletuk, siapa dia itu? Apakah dia, dijawab sendiri, apakah dia itu, suamimu itu adalah orang yang di matanya, di kedua matanya itu ada putihnya itu. Apa jawabnya Ummu Aiman Al-Habasyi? Faqalat ma bi aini bayadun. Ma bi aini, tidak ada kedua matanya putih ya Rasulullah. Faqala, maka jawab Nabi, bala iya. Bi ainihi, yaitu di kedua matanya. Ada kan? Faqalat la, tidak. Wallahi tidak ada ya Rasul. Maka Nabi dawuh, faqala, maka dawuh Nabi, ma min ahadin, tiada dari seorang pun illa bi'ainaihi, kecuali di dalam kedua matanya itu bayadun, ada putih. Pasti coba sampean kok iso. Saya bilang suamimu kan ada di matanya, kedua matanya itu kan ada putih-putihnya kan. Kok sampean bilang enggak? Ada, setiap manusia ada, termasuk saya ini ada kan. Maksudnya bi'aini bayadun ai bayadul muhitu bil hadaqah, yaitu putih yang mengelilingi, yang mengitari bil hadaqah, akan kurnia. Di luar kurnia itu kan ada putih kan, di luarnya kurnia itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Apa itu suamimu? Ya semua orang pasti itulah. Ya, pasti itu. Maka ini menarik Rasulullah. Ya, begitu akrab, familiar sekali dengan umatnya. Beliau orang besar dengan orang yang biasa, sangat familiar, senang bersama-sama mereka. Ini yang terakhir, cerita ini menarik juga. Wa min dzalika, dan dari itu pula familiarnya Rasulullah bercanda anna ajuzan, bahwasanya telah datang perempuan tua. Atat, datang siapa perempuan tua, an nabiyya, kepada Nabi. Faqalat, maka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Perempuan tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, udullah, doakan aku Allah, kepada Allah, agar apa? Ayyudkhilani adkhala yudkhulu ayyadkhulani, semoga Allah memasukkan ni kepadaku al jannata, ke surga. Orang tua tadi. Apa jawabnya Rasulullah? Ya faqala, maka jawab Rasulullah, ya fulan, ya ummu fulan, wahai ibunya si fulan, innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Innal jannata, sungguhnya surga itu la yadkhuluha, tidak akan pernah masuk ke surga siapa? Ajuzun, orang tua. Orang setua sampai tidak akan masuk surga. Karena tidak ada di surga orang seperti itu. Seperti sampean Bu, tidak ada Bu. Sulit saya doa sampean bisa masuk surga, itu tidak bisa. Karena sampean tua, tidak mungkin masuk surga orang tua itu. Qala, maka dawuh, fadhahabat, maka kemudian pergi siapa perempuan. Wah ya, ada perempuan itu tabki, sambil menangisi. Karena jawabnya Rasulullah sangat tidak memuaskan. Orang tua seperti saya, padahal saya ibadah sejak kecil, kok masa tidak masuk surga? Faqala, maka kemudian Nabi bersabda, akhbiruha, kasih tahu kepada ibu tadi. Didengar kalau ibu itu nangis terus dalam hari-harinya. Kasih tahu, akhbiruha, beritahu kepada ibu, innaha, sesungguhnya surga itu la tadkhuluha, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk kepada surga. Wahya, adapun yang dimaksudkan ajuzun, orang tua. Jadi beri kabar kepada ibu, innaha, sesungguhnya ibu, la tadkhuluha, tidak akan masuk siapa ibu tadi ke surga. Wahya, adapun ibu itu ajuzun, yang tua. Karena apa? Karena berdasarkan dawuhnya Allah, innallaha yaqulu uruban atroba, sesungguhnya Allah sudah dawuh uruban atroba, yaitu manusia yang atau perempuan yang atroba. Apa maknanya atroba? Wa makna qaulihi, adapun makna dawuhnya Allah atroba itu artinya bahwa mutasawiyatun fi sinnin wahidatin, bahwa nanti semua wanita-wanita yang masuk surga itu tidak ada yang tua, semua dirubah oleh Allah menjadi atroba, sama usianya, sama gadis semua dengan usia muda sekali. Maka itu semua sahabat ketawa. Ya, karena memang betul-betul tidak ada di surga itu nanti orang usia lanjut, karena sudah dirubah, sudah direparasi oleh Allah, diganti semuanya.
Ini lumayan istimewa ini ya. Jadi wagana dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiron banyak sekali sesuatu yaptasimu yang menjadikan senyum fi wujuhi ashabihi hina yalqahum. Ketika jadi Nabi itu banyak sekali yang membuat senyum di wajahnya Nabi itu ketika beliau bertemu dengan sahabatnya. Hina yalqahum. Ya, hina yalqahum. Ini membuktikan bahwa Rasulullah itu begitu akrab banget dengan para sahabat. Jadi tidak kaku, beliau seorang besar, hidupnya familiar, enak diajak bicara, siapapun mendekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini kita bisa meneladani atas sikap perilaku beliau yang telah dicontohkan di dalam kitab ini. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.